Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai maksimum drawdown ya. Jadi apa itu maksimum drawdown, kemudian kenapa maksimum drawdown itu penting dan bagaimana cara mengetahui maksimum drawdown dari saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia ya. Yang mana saya sediakan toolsnya ya secara free ya di Sunar Superseed. Jadi Anda bisa lihat di next update ya. Jadi ini masih baru karena sebelumnya saya sudah coba buat, cuman saya buatnya itu pakai formula tertentu ya seperti itu ya, dengan menggunakan aplikasi tertentu dan itu kurang akurat ya. Sampai akhirnya saya coba dengan uh, the hard way ya, cari cara yang agak susah lah, bulat ya. Jadi saya menggunakan Python ya, bahasa programming. Jadi saya feed datanya selama 10 tahun terakhir, kemudian saya buat programnya ingin mengetahui maksimum drawdownnya selama 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan. Kemudian berikutnya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun terakhir ya seperti itu ya. Jadi maksimum drawdownnya itu seberapa jauh seperti itu ya. Em, Habis seperti itu. Nah, apa itu maksimum drawdown? Mungkin saya sharekan dulu bagi yang belum tahu ya, maksimum drawdown. Jadi maksimum drawdown itu adalah penurunan terbesar nilai investasi atau harga saham ya. Saya ambilnya berdasarkan harga closing ya atau harga penutupan. Jadi bukan berdasarkan uh, titik high-nya kemudian titik low-nya enggak ya. Saya pakai close-nya karena kalau high dan low-nya itu adalah fluktuasi. Ya, saya akan hilangkan fluktuasinya dan saya fokusnya ke harga penutupannya. Jadi selama uh, periode tertentu itu penurunannya berapa paling dalam ya seperti itu ya. Eh, jadi maksimum drawdown itu kita cari em, titik tertinggi close-nya ya dalam suatu periode, kemudian dibandingkan dengan titik terendahnya ya, ketika dia jatuh ya. Nah, itu kira-kira berapa persen ya seperti itu ya. Jadi gunanya apa maksimum drawdown itu untuk mengukur resiko ya. Jadi kita bisa bandingkan saham-saham kalau di Sunar Superseed ya nanti saya tunjukkan ya. Itu dalam satu em, sektor atau satu industri ya. Anda bisa pilih sektor atau industri ya. Misalnya tadi contohnya adalah perbankan. Seperti BBCA, BBRI, BMRI, BBNI selama misalnya 3 tahun terakhir itu yang penurunan paling dalam yang mana ya seperti itu ya. Nah, itu mengukur resikonya. Nah, dari BBCA, BBRI, BMRI, BBNI itu eh, yang drawdownnya paling sedikit yang mana? Ya seperti itu ya. Berarti dia paling kuat ya dibanding terhadap isu-isu tertentu. Ya. Itu untuk membandingkan investasi ya. Kita masuk yang kedua. Ya. Yang pertama adalah mengukur resiko seberapa besar ya kerugiannya berdasarkan sejarah yang sebelumnya ya. Kemudian kita bandingkan eh, dengan yang lainnya, yang satu sektor atau satu industri. Kemudian kita pilih yang kira-kira drawdownnya lebih sedikit ya seperti itu ya. Nah, kemudian maksimum drawdown ini juga dipakai untuk mengevaluasi kinerja performance dari price actionnya itu sendiri ya. Nah, seperti itu ya. Jadi eh, ini beda dengan drawdown ya, seperti itu. Kalau drawdown kan dia em, hanya secara umum. Kalau maksimum itu dari puncaknya sampai ketika dia turun, nah itu em, turunnya maksimum berapa persen. Ya, saya ambil berdasarkan closing price-nya. Ya, seperti itu ya. Nah, kenapa sih maksimum drawdown itu penting? Eh, yang saya sering sebutkan sebelumnya ya, saya pernah buat videonya mengenai stop loss ya. Mengapa stop loss itu penting? Nah, kita coba lihat tabel di sini ya. Em, Sebentar saya perbesar, saya perbesar saya ke kanan ya. Di sini ya. Jadi di sini saya tampilkan, belum saya ganti ya sebentar. Jadi di Sunar Superseed di halaman pertama ya saya tampilkan tabelnya. Kalau misalnya kita em, punya saham dan saham tersebut masih lost, ya misalnya 2%. Nah, untuk kembali ke harga break even point-nya, ya itu kita butuhkan kenaikan minimal 2,04%. Itu belum menghitung fee transaksi beli dan fee transaksi jual. Nah, seperti itu. Nah, makanya di beberapa buku seperti um, How to Make Money in Stock Market itu dia bilang maksimum stop loss-nya itu usahakan sekitar 8%. Ya, karena kalau kita loss 8% untuk balik modalnya itu 8,7%, nggak terlalu susah. Tapi kalau kita misalnya biarkan loss kita banyak sampai 30% atau bahkan 50%, itu untuk balik modalnya kita perlu gainnya sampai 100% ya.
Ya seperti itu ya. Jadi kerjanya dua kali lipat. Ya, seperti itu untuk memulihkan dari sebelumnya. Jadi kalau turun 50% bukan berarti kita butuh naik 50% supaya BEP, enggak, kita harus butuh 100%. Ya, maksif maksimum stop loss itu sekitar 10% ya maksimum itu menurut saya. Kalau menurut How to Make Money in Stock Market itu sekitar 8%, 7 atau 8%. Karena berdasarkan statistik dia, ya, saham saya sudah turun 8% ya, ya dalam beberapa hari terakhir itu umumnya akan terus lanjut turun ya. Apalagi kalau disertai dengan volume yang tinggi. Ya, jadi jangan sampai cut loss Anda itu jauh melenceng dari 10%. Ya, memang kadang-kadang kalau gap down itu kita nggak bisa apa-apa, tapi usahakan sebisa mungkin untuk kita bisa jual. Nah, seperti itu. Nah, di sini di Sunar Superseed, yang mana tools ini saya bagikan free ya. Kalau ingin mendapatkan, Anda bisa klik linknya di video deskripsi bawah ini ya. Eh, nah, di tabnya drawdown itu di eh, setelah EMA Cross Screener ya, saya bikin tab baru namanya drawdown. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ini ada kode sahamnya, kemudian industri. Industri ini kita bisa pilih antara sektornya atau berdasarkan industrinya. Tujuannya Pak, untuk kita membandingkan saham yang lainnya dalam satu sektor atau saham dalam satu industri ya. Drawdownnya yang mana yang kuat. Nah, di sini saya ambil contoh untuk industri perbankan ya. Jadi saya ambil yang banks ya. Misalnya saya mau beli saham-saham bank ya, karena terakhir mulai Senin dia sudah mulai rebound ya seperti itu ya. Nah, di sini saya pilih urutan berdasarkan transaksi value terbesar. Jadi saya maunya yang transaksi value terbesar. Ini data berdasarkan data EUD kemarin ya, tanggal 13 Agustus 2025. Jadi ini belum saya update karena Sunar Super City itu saya update setiap hari ya, end of day. Saya nggak update setiap saat atau real time karena costnya terlalu mahal kalau saya update secara real time. Pertama, saya harus beli licensing data untuk real time. Dan licensing data untuk real time itu em, nggak murah ya, seperti itu ya. Karena dijual ya oleh Bursa Efek Indonesia ya. Vendor pun juga sebenarnya dilarang untuk memberikan em, live data ya, yang real time. Ya, jadi apalagi saya harus sewa server, kemudian kalkulasinya dan sebagainya, uh, cost-nya terlalu mahal. Nah, seperti itu. Saya maunya tools ini berguna ya. Saya rasa sih end of day cukup ya. Jadi karena kalau trading di saham itu nggak perlu sampai scalping kayak di forex ya. Setiap setiap detik dilihatin terus atau setiap menit ya. Karena follow the trend itu bisa pakai daily chart sudah bisa lumayan cukup profit lah ya seperti itu. Dan kita bisa fokus ke pekerjaan kita masing-masing ya seperti itu ya. Jadi jangan sampai trading atau investasi itu eh, mempengaruhi atau berdampak pada kehidupan sehari-hari kita atau pekerjaan kita. Nah, NOD aja cukup. Nah, misalnya di sini ada perbandingan dari empat saham perbankan di sini ya. Nah, kita bisa mengetahui drawdown-nya kira-kira 1 bulan terakhir itu penurunannya seberapa dalam. Ya, misalnya contoh ini BBRI ya. Dalam saya coba em, kasih shading ya supaya tahu ya, saya highlight di sini ya. Jadi untuk saham BBRI selama 1 bulan terakhir dia em, paling dalam drawdown-nya ya seperti itu. Yang paling sedikit dan defensif adalah BBCA. Nah, seperti itu. One day change itu em, perubahan terakhir, kemudian 5 days berarti 5 hari terakhir. em, 10 TDM itu 10 days momentum, jadi perubahan 10 hari terakhir ya, 10 candle terakhir. Itu naiknya berapa persen. Jadi 1 hari, 5 hari, 10 hari, dan 20 hari. Nah, seperti itu. Nah, ini gunanya untuk apa Pak Sunarya? Untuk kita mengetahui ya, kalau dia dibanting misalnya ini, BBRI kan drawdownnya minus 6,33% selama 1 bulan terakhir. Ya, seperti itu. Dan kalau kita lihat eh, 5 hari terakhir dia mampu rebound ya 9,97. Tetapi Bank Mandiri dia reboundnya hanya 3,62% aja. Ya, seperti itu. Jadi dengan kurang lebih drawdown yang sama selama misalnya Anda pakai acuan 6 bulan terakhir ya, kurang lebih sama ya 19% minusnya. Nah, kekuatan reboundnya BBRI dia lebih bagus daripada Bank Mandiri ya seperti itu. Jadi kita mungkin bisa pilih yang eh, BBRI karena dia reboundnya paling kuat. Nah, seperti itu ya. Contohnya seperti itu. Kalau mau lebih kuat lagi, maka kalau kita lihat sebelumnya memang
kita lihat di sini ya, BBCA dia minusnya 16% ya seperti itu. Tapi dia kalau kita bandingkan ya, dia sudah mantul sudah rebound 7,53%. Ya, jadi BBCA ini memang ketika dia rebound dia nggak setinggi BBRI, tetapi dia defensif. Dia minusnya kalau kita lihat 6 bulan terakhir maksimum drawdownnya minus 16%, ya, lebih kecil dibandingkan yang lainnya ya. Kemudian 9 bulan dia juga walaupun dia lebih rendah ya, lebih besar drawdownnya daripada BRI, tapi masih oke lah ya. Seperti itu ya, kurang lebih sama ya. Tapi kalau kita lihat jangka 12 bulan, 24 bulan dan seterusnya, BBCA ini defensif banget. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat mungkin em, kita mau tahu dalam 12 bulan terakhir BBRI itu kan dia drawdownnya sekitar 39% ya, untuk dalam 12 bulan terakhir. Nah, seperti itu. Dan kalau kita lihat ini sudah em, 5 hari terakhir dia reboundnya seperti itu ya. Uh, nah, kira-kira apa bisa bisa naik lagi ya seperti itu ya. Uh, Kalau misalnya dalam 12 bulan terakhir ya kan, uh, dia minus 39%. Ini secara 20 hari terakhir dia masih gainnya masih 5,93%. Jadi kemungkinan naiknya itu masih banyak ya, masih besar ya. Contoh kita input di sini ya, minus 39,19 untuk BBRI selama 12 bulan terakhir ya. Kita tinggal masukkan ke tabel ini aja. Kita bisa ganti di tabel ini minus 40. Jadi butuh kenaikan 66% untuk balik ke harga tertinggi sebelumnya ya. Eh, Ketika dia sebelum turun minus 39,19% atau saya pakai acuan minus 40% lah kalau lebih seperti itu. Jadi potensi kenaikannya untuk balik ke harga tertinggi sebelumnya 12 bulan terakhir itu dia masih bisa naik sampai 66%. Ya seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah mampu, apakah bisa balik lagi? Ya, belum tentu ya seperti itu. Makanya bisa dibantu dengan EMA Crosser ya. Nah, EMA Crosser ini sebentar. Nah, EMA Crosser ini bisa pakai acuan ya. Selama EMA 9-nya masih di atas EMA 30, umumnya eh, dia uptrendnya masih bagus. Jangka menengah sampai jangka panjangnya bagus. Ya, seperti itu ya. Kalau jangka pendeknya Anda bisa pakai EMA 2, 9, komunikasikan dengan EMA 30. Tapi yang jangka panjangnya Anda bisa komunikasikan pakai acuan EMA 9 dengan EMA eh, 30 ya, seperti itu ya. Jadi kalau dia masih di atasnya, masih cross up atau up ya, yang nah itu biasanya masih bagus ya. Kita lihatnya 9 sampai 30 untuk jangka menengahnya. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah mulai cross down atau down lagi ya, ya mungkin kita eh, kurangi posisi ya kalau sudah punya ya, jangan di average down lagi ya. Nah, karena seperti sebelumnya saya sudah sebutkan ya, ada saham yang jatuh sampai sekarang nggak pernah bangkit ya. Ya, saya contohkan sebelumnya di video saya itu adalah saham untuk Unilever. Seperti ya, kalau misalnya untuk saham Unilever ya, kalau kita lihat sebentar, untuk saham Unilever saya pakai acuan di em, apa namanya, di trading view chartnya ya. Ini saya sekilas bahas lagi ya. Sebelumnya sudah saya bahas ya, eh, Unilever. Nah di sini kalau kita lihat Unilever ya, saya sudah tentukan grafiknya dengan harga dibandingkan dengan harga 5 tahun yang lalu ya kurang lebih ya. Saya pakai acuan 1180 ya. 1180 hari yang lalu. Jadi kalau misalnya kita beli Unilever, walaupun sekarang ini rebound ya, tadi ada live alertnya ya, sudah mulai recovery ya. Nah, kalau kita lihat kenapa kok dia sampai turun banget sampai minusnya ya, kalau misalnya kita belinya pas 5 tahun yang lalu ya, ini bukan drawdown dari puncaknya bukan. Pak, kalau kita belinya 5 tahun yang lalu pas hari ini, maka atau acuannya 100.180 tahun yang lalu, berarti kita ruginya itu sudah minus 76%. Nah, untuk minus 76% ini kalau kita lihat em, dari tabelnya ya, di harap dibaca ya. Ini saya ganti minus 70, anggap aja minus 75%. Nah, itu butuh kenaikan 300% ya. Apakah wah, berarti saatnya buy kan Mas Sunar? Belum tentu ya. Karena apa dulunya bagus belum tentu sekarang bagus, apa yang dulunya dihargai mahal ya. Karena di masa kejayaannya dulu sektor konsumer lagi booming-boomingnya ya. Nah, itu dia bisa dihargai mahal ya seperti itu ya. Jadi kita jangan sampai terlalu kaku anchoring ya.
berdasarkan masa lalu, oh berarti saya beli sekarang nanti bisa naik 300%. Belum tentu ya. Maupun ini sudah mulai naik. Tapi saran saya tetap follow the trend aja. Memang secara teknikal ini bagus. MA20-nya sudah mengarah ke atas. Harga sahamnya di atas MA20-nya. Ini MA200-nya sudah mulai melandai. Ya, seperti itu. Ya, ini sudah mulai recovery. Tapi perlu diingat, tetap berhati-hati. Karena dia eh, sebelumnya dalam 5 tahun terakhir dia minusnya dalam banget. Nah, kenapa dia minus dalam Pak Suntar? Nah, ini kita bisa ambil dari eh, diluted EPS-nya. Kalau kita lihat EPS-nya ini sudah mulai turun-turun dan turun-turun terus ya. Ini stuck stagnan dan dia turun-turun ya. Ini kan harganya di sini stagnan ya di sini ya. Eh, kita 2020 sampai 2021 ya setelah COVID recovery ya kecenderungan turun. Nah, setelah itu dia makin turun dan makin anjlok terus ya EPS-nya. Jadi secara fundamental dia masih belum recovery, ya ini masih di bawah ya. Kita nggak tahu ke depannya memang ada perbaikan ya. Nah, seperti itu. Tapi nah di sini harga price action-nya sudah mulai naik ya. Biasanya sih price action itu em, mendahului ya seperti itu. Kalau bicara mengenai price action dengan fundamental, kalau misalnya fundamental masih lesu dan dia sudah mulai membaik, biasanya price action-nya naik lebih duluan. Eh, Umumnya seperti itu ya. Kalau terjadi recovery, tapi nggak pasti karena di saham itu nggak selalu berbanding lurus antara earning per share dengan price actionnya, ya seperti itu. Jadi beberapa saham seperti itu. Nah, di sini Sunar Superseed ini em, mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya eh, berikan di sini drawdownnya ada 1 bulan, 1 M itu 1 bulan, 3 M 3 bulan, 6 M 6 bulan dan seterusnya seperti itu. Eh, jadi Anda bisa tahu dan ini TDM itu 10 hari terakhir ya, 10 days momentum ya singkatannya ya. Jadi kenaikannya atau eh, penurunannya berapa dibandingkan dengan 10 hari yang terakhir ya seperti itu. Ini data berdasarkan end of day kemarin ya, jadi bukan hari ini. Jadi Anda bisa bandingkan dengan satu industri atau Anda bisa bandingkan dengan sektornya. Misalnya kalau sektornya IDX Finance ya, ya IDX Finance ya seperti itu. Bentar saya coba IDX Finance. Em, oh, kalau sektornya kita ganti di sini, data kita clear dulu filternya. Em, ini tombolnya ada 2 ya. Jadi bisa pilih vektor atau industri. Nah, sektornya di sini kita bisa pilih. Misalnya kita mau finance ya, kita pilih filternya. Kemudian kita pilih berdasarkan IDX Finance ya. Kita ketik IDX Finance. Jadi kita hanya pilih yang IDX Finance. Misalnya kalau mau sektor finance ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya mau sektor telekomunikasi ya. Nah, kalau ingin tahu, Pak Sunar, saya nggak tahu. Telkom itu yang sekarang naik-naik ya, Telkom ya, Excel itu sektor apa sih? Eh, Infrastruktur, IDX Infra ya, infrastruktur ya, infrastruktur ya, infrastruktur. Jadi kita bisa pilih saham-saham lainnya. Nah, kalau ingin tahu secara khusus kita bandingkan dengan industrinya. Nah, Telkom itu industri apa sih gitu ya? Nah, ini sini telecommunication service. Jadi kita bisa bandingkan misalnya kita kalau mau masuk di Telkom ya resikonya ya untuk maksimum drawdownnya eh, kita bisa pilih telekomunikasi telekomunikasi seri telekomunikasi service ada 2 sih wireless sama enggak ya. Ya, kita bisa pilih semua dan kita urutkan berdasarkan transaksi value terbesar. Nah yang nggak ada datanya ini kita abaikan aja kita ignore ya. Nah jadi setelah Telkom ya kita tinggal lirik Excel aja ya seperti itu ya. Kalau kita lihat dalam 12 bulan terakhir memang Telkom minusnya lebih dalam ya daripada Excel ya seperti itu ya. Eh, Dan di sini dia sudah mulai recovery ya. Kalau dalam 10 hari terakhir dia sudah plus 16,67% itu untuk Telkom. Kemudian disusul oleh Excel. em, Kalau Inet masih belum ya. Isat masih slow ya seperti itu. Masih pelat. Dan ini Sunar Super Seed Score itu adalah indikator teknikal. Ada 7 indikator teknikal dia di rata-rata eh, berdasarkan daily-nya ya. Ini ada daily, ada weekly, ada monthly ya. Jadi daily, weekly atau monthly. Tapi Anda bisa lihat di main screen tanya di sini ya. Eh, ini daily, weekly, dan monthly-nya seperti itu ya. Eh, untuk Telkom ya seperti itu. Kalau mau membandingkan ya. Jadi memang di Sunar Superseed ini informasinya banyak banget. Jadi kalau bagi pemula mungkin em, terintimidasi ya dengan ribetnya banyaknya kolom ya, banyaknya tab ya seperti itu. Dan memang surat supersit ini banyak, tetapi tujuannya supaya lengkap ya, seperti itu ya. Jadi Anda bisa screening berdasarkan asing ya,
kemudian berdasarkan balon performance-nya, range antara low dan high-nya selama jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 52 minggu terakhir ya, atau all time low dan all time high-nya, kita bisa tahu. Ya, seperti itu. Nah, misalnya contohnya untuk saham eh, perbankan ya, favorit saya ya, dari sektor IDF Finance ya. Hmm. Nah, kalau kita lihat berdasarkan range selama 3 bulan terakhir ya, untuk saham perbankan, 3 bulan terakhir. Nah, kita sekarang di posisi untuk BBRI 54%. Bukan berarti kenaikannya 3 bulan terakhir 54%, enggak. Dia range-nya. Jadi antara low-nya dan high-nya selama 3 bulan terakhir, dia sekarang sudah di atas tengah-tengahnya. Nah, ini untuk apa? Untuk bottom fishing saham-saham ya. Misalnya kalau kita lihat Bank Mandiri, yang mana kalau kita lihat penurunannya sebelumnya dia tajam ya, dia sudah mulai rebound. Nah, antara range 3 bulan terakhir dia sudah mulai merangkak naik ya. Berarti dia belum setinggi BBCA, BBRI, BBNI. Jadi BMRI ini masih ada peluang ya seperti itu. Tinggal kita lihat laporan keuangan terakhir, apakah jelek kok? Kenapa dia paling buntut? Ya mungkin kadang-kadang em, nggak pasti ya. Kadang-kadang mungkin eh, kalau ada laporan keuangan terakhir, seingat saya penurunannya BBRI itu lebih dalam daripada Bank Mandiri. Tapi asing kalau begitu rebound, asing lebih suka BBRI ya karena kredit mikronya besar. Nah, walaupun kredit mikro itu risikonya besar. Kedepannya saya rasa sih sektor perbankan ini akan tetap bangkit ya. Karena suku bunga sudah turun, apalagi The Fed sudah mulai turun-turun terus ya. Jadi nggak mungkin BI itu naik-naik terus ya. Memang sekarang hambatannya untuk sektor perbankan adalah bersaing dengan SBN retail pemerintah ya. Seperti itu ya. Jadi bank itu harus kerja keras bersaing dengan SBN retail pemerintah ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi drawdown ini mudah-mudahan bermanfaat. Jadi Anda kalau nggak ada value-nya ini berarti nggak ada transaksinya. Jadi Anda bisa urutkan berdasarkan value transaksi atau berdasarkan volume. Ya, kalau berdasarkan khalayak ramai itu volume transaksi terbesar ya. Eh, jadi kita bisa tahu saham-saham apa aja em, yang lagi trending ya. Kemudian misalnya terakhir GoTo ya, Gojek Tokopedia yang saya bahas. Ya kita lihat drawdown yang terakhirnya ya, berapa besar ya seperti itu. Kalau kita lihat di sini, ini 1 bulan dia turun 5% dan ini masih berusaha untuk recovery ya. Tapi ini sudah mulai buy. Saya sudah bahas sebelumnya ya. Mudah-mudahan dia recover ya untuk Gojek Tokopedia. Nggak tahu sekarang pergerakannya berapa. Saya coba lirik dulu untuk Goto ya. Gojek Tokopedia kemarin sih dia dibanting lagi berusaha naik. Ya, masih belum ya. Tapi selama di atas 61 untuk Gojek Tokopedia ini masih cukup menarik lah kalau mau spekulasi buy or weakness ya. Contohnya seperti itu. Nah, nah, kurang lebih sih seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.